Kasus demam berdarah denggi atau DBD di Kota Depok, Jawa Barat melonjak drastis. Pasien DBD di Depok pada bulan Maret 2024 meningkat 100%. Peningkatan pasien DBD di bulan Maret kemarin mencapai 723 orang dibandingkan bulan Februari sebanyak 328 pasien. Sementara itu, pihak Dinas Kesehatan Kota Depok, Jawa Barat belum mendata jumlah pasien penderita DBD di bulan April ini. Namun, ada 2 warganya yang meninggal dunia akibat DBD. Pihak Dinkes mengatakan rata-rata penderita DBD terjangkit pada saat melakukan aktivitas di luar rumah. Di bulan Maret ini ada penambahan yang naiknya cukup drastis. Nah, ini menjadi perhatian untuk kita semua. Dari pada Januari kemarin kita kasusnya 202, kemudian di Februari 328, dan ternyata di bulan Maret naik 723. Untuk para masyarakat Kota Depok, upaya untuk melakukan PSN, ya, pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M+, dan melakukan pemeriksaan jentik berkala secara rutin setiap pekan itu harus terus digiatkan. Mengantisipasi lonjakan pasien DBD, RSUD Kota Depok menyiapkan 236 tempat tidur. Hingga kini, ada puluhan pasien DBD yang menjalani perawatan di rumah sakit tersebut. Jika tidak mencukupi, pihak RSUD akan merujuk para pasien ke rumah sakit yang ada di Kota Depok. Menyediakan ruang rawat inap tentunya. Alhamdulillah saat ini masih mencukupi kebutuhan kamar rawat inapnya untuk masyarakat Kota Depok. Apabila kita tidak dapat memenuhi kebutuhan rawat inap, kita akan merujuk ke pasiennya. Kita di sini tentunya ada banyak ya rumah sakit di sekitar Depok ini, di sekitar rumah sakit ini. Hingga kini ada 27 pasien yang masih menjalani perawatan di RSUD Kota Depok. Warga pun diimbau untuk selalu menjaga pola hidup sehat dan menerapkan 3M. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui lonjakan kasus DBD di Depok, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Ursula Putri. Ursula, selamat siang. Bagaimana kenaikan kasus DBD di Depok saat ini? Ya, selamat pagi Cindy dan juga saudara. Untuk hari ini kasus DBD di Depok, utamanya di RSUD Depok pada saat ini tuh memang meningkat drastis. Untuk data yang telah kami kumpulkan dari Rumah Sakit Umum Daerah Depok itu sejak Januari 2024 terpantau ada 547 kasus yang ditangani oleh RSUD Depok. Dibandingkan dengan tahun lalu ini naik cukup signifikan, di mana dengan periode yang sama hanya ada sekitar 108 kasus yang ditangani oleh RSUD Depok. Nah, ini jika kita lihat memang meningkat sebanyak kurang lebih 5 kali lipat dibandingkan dengan periode tahun lalu. Dengan angka terbanyak kasus DBD yang ditangani oleh RSUD Depok itu ada sebanyak 259 kasus di bulan Maret tahun 2024. Nah, untuk Kota Depoknya sendiri pada bulan Maret 2024 tadi seperti yang dijelaskan ada sekitar 723 orang. Ini mengalami kenaikan cukup signifikan sekitar 100% dibandingkan dengan bulan Februari tahun 2024 yang hanya berjumlah sekitar 328 pasien. Nah, dari kasus tersebut di Kota Depok dikabarkan ada kurang lebih 2 orang yang meninggal dunia akibat demam berdarah. Untuk penanganannya sendiri di RSUD Depok telah dilakukan dengan baik, dengan bed yang tersedia cukup, ruang perawatan yang cukup, dan juga kantong-kantong darah yang disediakan juga sudah cukup, sehingga memang untuk pasien DBD sendiri yang ada di RSUD Depok ini tertangani dengan baik, dikarenakan memang dibutuhkan penanganan yang maksimal dan khusus bagi pasien-pasien DBD yang mengalami utamanya di sekitar daerah Depok dan juga di Rumah Sakit Umum Daerah Depok ini. Untuk penyebabnya sendiri, Cindy dan juga saudara, diakibatkan oleh tingginya curah hujan yang ada di sekitar Jawa Barat, utamanya di Depok ini, sehingga memang banyak kubangan air, sampah yang terendam dan meningkatkan populasi nyamuk penyebab DBD atau nyamuk Aedes aegypti, sehingga untuk kasusnya meningkat signifikan. Oleh karena itu dihimbau kepada masyarakat untuk terus menjaga kebersihan dengan menjalankan 3M atau rutin melakukan fogging di rumah. 3M itu termasuk mengubur, menutup, dan juga
membuang sampah dengan baik dan benar. Selain itu juga masyarakat dihimbau untuk terus menjaga kebersihan lingkungan dan menggunakan abate apabila memang ada air-air tergenang yang ada di sekitar lingkungan rumah. Ini utamanya untuk mencegah tingginya kasus DBD dan juga untuk meningkatkan kebersihan secara umum, begitu Cindy. Kalau penanganannya kan berarti menyiapkan tempat tidur yang cukup di rumah sakit, tapi kalau dibandingkan tahun lalu naik sampai 5 kali lipat. Nah, pencegahannya agar kasus tidak naik lagi seperti apa, Ursula? Nah, pencegahannya tadi seperti yang telah saya sebutkan, itu untuk menjaga kebersihan lingkungan karena memang DBD ini adalah penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, nyamuk Aedes aegypti ini memang mudah untuk berkembang biak di tempat-tempat yang lembab dan tergenang oleh air. Nah, oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan, menghindari adanya kubangan air ataupun air-air yang di dalam tempat-tempat yang tidak tertutup. Nah, oleh karena itu dihimbau untuk menjalankan 3M atau mengubur, menutup, dan juga membuang sampah atau mengelola sampah dengan benar. Selain itu juga menggunakan abate bagi tempat-tempat seperti bak mandi ataupun tempat-tempat yang digunakan untuk menampung air dan tidak tertutup. Selain itu juga menggunakan fasilitas fogging yang disediakan untuk mengurangi jumlah kasus DBD ataupun mengurangi populasi nyamuk Aedes aegypti. Begitu, Cindy. Baik, kalau dari pemerintah artinya melakukan fogging serentak, kalau dari masyarakat juga bisa dengan menerapkan pola hidup bersih sehat. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Ursula Putri dari RSUD Depok, Jawa Barat.